Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Agak pilek ini. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita, baik yang di TikTok maupun yang di YouTube, yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download, ya. Jadi anti skip dan anti download itu menjadi sesuatu hal yang sangat urgent, ya. Jangan videonya diunduh lalu dipotong-potong lalu diunggah ulang, jadi nggak karu-karuan itu, ya. Kalau mau ikut ambil bagian karena kamu maybe, aku nggak tahu, aku kan nggak tahu kehidupan kalian secara faktual, kan nggak tahu, kita ketemunya di dunia virtual, ya. Yang paling tahu kamu sama Allah lah, ya, bagaimana kondisimu gitu, ya. Maybe, mohon maaf sebelumnya, kamu tidak cukup mempunyai kemampuan finansial untuk bersolawat, ya. Maka solawatmu terhadap sebuah aktivitas dakwah itu lewat membagikan link-link dakwah, ya. Salah satunya link yang sedang aku gawangi ini gitu, ya. Tidak apa-apa, ya. Linknya saja, jadi jangan diunduh terus dipotong-potong nggak karuan, ya. Jangan. Itu pun kalau berkenan doh, ya. Nggak aku haruskan untuk kalian semuanya. Oke, kopi Bapak tuh, kopi. Tajuk kita kali ini, ya, adalah tentang ateis anyaran, ya. Ini ada tuh, Bapak masih perlu ini. Ini tajuk kajian kita tentang Engkaukah Nabi yang akan datang, seri yang 39. Ya. Ini datanya masih aku perlukan. Gimana caranya? Tak balik mungkin, ya. Ayo dibalik gini bisa nggak? Ini papan tulisnya ada 3 ini, tapi masih kurang. Gini mungkin. Terima kasih bundaku yang ada di Tangerang, ya. Beliaunya yang memberikan apa ini namanya, whiteboard, papan tulis ini, ya. Nah, gini aja lah, ya. Tajuknya yang di TikTok itu kan ateis anyaran. Nah, seperti biasa lah, ya, karakternya dibatasi sehingga aku nggak bisa menulis lengkap. Nanti menulis lengkapnya di sini, ya. Kita sudah bahas Engkaukah Nabi yang akan datang itu sampai seri yang ke-39 dan itu belum ending, ya. Bayangkan 39 seri aku bahas. Makanya kalau nonton video kajian Gus Putih nggak bisa kalau sambil lalu. Harus benar-benar dicermati. Kalau hanya sambil lalu nggak dapatnya apa. Oke. Yang kering mana tuh, ya? Lapnya yang kering mungkin itu tuh, di situ ada lap yang kering. Nggak ada. Atau di mana, ya? Karena kalau bahasa Bapak nggak bisa nulis. Ya sudah kalau nggak ada di situ. Bapak salah lihat tadi. Di mana, ya?
Terpaksalah tisu untuk lap. Nggak ada rotan, akan pun jadi. Biasanya ada ya. Ini kalau nggak kering, nggak bisa jelas nulisnya. Tajuk kita kali ini adalah ateis anyaran. Ya. Tolong yang di rumah dipersiapkan Quran surat Al-Isra, ya, surat yang ke-17 ayat yang pertama saja di awal. Jadi kita akan menukik ke sana. Gini tajuknya. Ateis anyaran. Anyaran itu bahasa Jawa ya. Anyaran. Nanti kita menukik ke Quran surat Al-Isra ya, surat yang ke berapa loh? 17 ya tuh. Lupa loh. 17 ya, 17 ayat yang pertama ya. Kita akan menukik ke sini. Nih ya. Aduh, batuk-batuk nih. Semoga dengan kopi bisa diusir batuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya jadi preman seperti ini ya. Preman itu orang bebas, preman. Tapi preman berdasarkan makna yang dahulu, yang sebelum menyimpang seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah menyimpang. Preman itu ya bajingan, penjahat, ya, piang kerok itu preman. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal preman itu ya, terus dalam bahasa Jawa mereman gitu ya. Itu dulu hal yang orang yang positif, artinya orang itu disebut preman, dia tidak terikat pada suatu instansi ya. Dia bukan sebuah karyawan, kalau dulu pabrik gula zaman Belanda ya. Jadi ketika dia cuti, dia libur, itu dia namanya preman. Ya. Orang bebas. Nah, aku pakai bahasa asal bagaimana dia dibentuk, bukannya sekarang berubah. Karena bahasa itu cenderung berubah. Ya, bahasa budaya itu cenderung berubah. Contohnya preman itu. Itulah sebabnya kenapa kitab suci itu harus dalam bahasa yang mati. Dia tidak boleh berubah. Ya, makanya sekali lagi Al-Qur'an itu bukan bahasa Arab. Wah, ini nanti rame lagi nanti kok dipotong videonya. Lu carilah di mana Al-Qur'an itu bahasa Arab. Gue kan sudah nggak tahu, yang di TikTok mungkin baru tahu ya. Yang di YouTube ya, gue pernah diskusi sama dosen, gue tanya, dia katanya dosen bahasa Arab di Universitas UIN Negeri ya. Universitas Islam Negeri Malang dari Sudan sana. Ketika gue tanya Al-Quran itu bahasa apa, dia bilang bahasa Arab. Ini dosen bagaimana ini? Jauh-jauh diimpor dari Sudan. Boya cukup gue seperti aja untuk menjelaskan kepada mahasiswa UIN gitu ya. Gue tanya, lu bisa bedain nggak Muhammad dan Muhammadiyah? Bisa bedain nggak? Diem dia. Akhirnya kelonyong-kelonyong pergi. Ngimpor dosen dari Sudan ngajar di UIN, masih bilang bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Itu kan nggak tahu gue itu. Nanti gue seperti suruh ngisi, nggak usah beliin mobil mewah. Itu kan dia jatahnya mobil mewah, gue tahu itu ya. Ketemunya di pasar, pas gue antar permaisuri gue belanja, dia juga antar permaisurinya belanja gitu. Dijemput pakai mobil mewah lah, ya platnya plat B. Di situ baru gue percaya kalau dia itu dosen. Gue kira dia tugas belajar, karena di Malang, Batu ini kan kota pelajar ya, banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Jadi orang-orang dari luar negeri, saudara-saudara kita yang berkulit hitam banyak di sini. Tugas belajar. Nah, gue kira dia tugas belajar. Awalnya gue ragu, model seperti lu nih dosen bener tah gitu. Ternyata dosen bener. Gue tambah bingung lagi. Dosen diimport dari Sudan nggak salah, itu ngomong Al-Quran masih bahasa Arab. Gue tanya, lu bisa bedain Muhammad dan Muhammadiyah?
Nah, itu untuk penjelasannya teman-teman TikTok bisa cari di channel YouTube-nya Gus Peti, Subandite Sukoco, cari di sana atau tanya sama teman-teman Isra. Ya. Akhirnya dia bengong karena dia tahu kemana dia akan aku bawa. Ada yaknisba. Yaknisba itu artinya perumpunan. Al-Quran tidak pernah mengatakan Al-Quran aroban itu nggak pernah. Mbok cari sampai mampus nggak pernah. Al-Quran itu selalu mengatakan arobian, arobiyin, arobiyun. Begitu. Ada yaknisba. Bukan Al-Quran bahasa Arab tapi Arobian, Arobiyin, Arobiyun itu yaknisba itu rumpun. Al-Quran itu dalam edisi rumpun bahasa Arab. Itu loh. Jelas no gitu ya gak iso. Gue pikir, boy aku sebetulnya suruh ngajar Ridwin. Akhirnya dia pergi. Nggak bisa ya. Makanya gue bilang, primen, kita jadi jelas no primen ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kajian Gus Peti memang begitu. Dia singular, tidak strike. Maka yang suka kajian strike mungkin bisa skip aja, nggak usah kesini ya. Di sini kajiannya singular dan itu style gue. Lu nggak bisa atur-atur gue harus begini harus begitu. Siapa lu mau ngatur gue? Lu mau gini nggak mau pergi gitu aja. Ya. Primen ya. Itu kan bergeser maknanya. Dia nggak mati. Dan itu orang jadi salah persepsi. Lah kitab suci itu nggak boleh bergeser maknanya. Maka dia harus pakai bahasa yang mati. Arobian itu bahasa rumpun Arab. Kami kalau ngomongnya enaknya gini. Gue nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah. Guru-guru gue itu almarhum Gus Panani, semoga Allah merahmatinya. Begitu juga Gus Husnul Hadi, Gus Hendi, ketiga-tiganya itu guru bahasa Al-Quran. Nah, lebih amannya ngomongnya begitulah. Kalau lu kagak nyaut otak lu, gue bilang Arobian, Arobiyin, Arobiyun ya. Kami belajar bahasa Al-Quran bukan belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab ya cari aja cewek istri orang Arab, nanti ngerti bahasa Arab itu. Nggak usah kursus-kursusan, mesti ngerti. Gue orang Sumatera yang Jawa punya istri Madura. Akhirnya gue nggak perlu bahasa Madura meskipun terbatas. Kira-kira dia ngomong sama Madura itu bisa. Ngapain harus les-les bahasa Madura? Begitu juga kalau kamu mau belajar bahasa Arab, cari istri orang Arab, nanti kamu ngerti bahasa Arab. Tapi ketika kamu ngerti bahasa Arab, jangan lu kira lu ngerti bahasa Al-Quran. Itulah yang gue maksud ya. Hati-hati, kalau Al-Quran itu dibilang bahasa Arab, dia masuk ke dalam konteks budaya. Aroban itu budaya, tapi kalau Arobian, Arobiyin, Arobiyun itu bahasa. Al-Quran itu yang dipakai rumpunnya Arab. Ya bahasa apa? Ya bahasa firman gitu. Ya. Jadi yang aku maksud tadi preman, enak jadi preman atau primen ya. Bebas, seperti gue bebas, gue tidak terikat instansi. Kapan gue ada mood mau bikin kajian dakwah ya gue bikin. Kalau gue kerja pada instansi tertentu ya nggak bisa. Gue terikat waktunya bekerja, masa mau bikin kajian kan nggak bisa gitu. Begitu juga kalian ya, nggak tahu yang ikuti kajian ini ya apa primen atau walaupun bekerja bisa nyambi gue nggak tahu. Tapi sekali lagi yang gue bilang kebebasan itu mahal ya. Mahal, maka jangan dijual. Gue bebas, itu mahal nggak gue jual. Kapan gue mau ngisi kajian, gue ngisi kajian. Nggak ngurus gue. Ya. Makanya kalau ada orang yang salah paham tentang pengangguran, primen, itu nggak ngerti sejarah. Perubahan-perubahan di dunia ini dilakukan oleh orang-orang pengangguran, bukan orang-orang yang terikat. Ya. Contohnya ya kemarin yang kita pernah adakan ya, 20 tahun lalu ya. Termasuk kemerdekaan kita. Bung Karno itu bukan orang yang terikat pada lembaga institusi sebuah perusahaan. Dia orang bebas, dia primer. Kalau nggak mana bisa memerdekakan Indonesia. Oke, jadi itu keistimewaan orang-orang primer. Ya. Tuh, lihat TikToknya, lengkap nggak? Tolong bantu tap-tap ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Gue mau cerita dulu ya, behind screen dari tajuk kita, ateis anyaran. Anyaran tuh bahasa anyaran ya. Anyaran. Ini kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Nggak ngerti gue. Nanti Irfan tolong kamu bahasa Indonesia kan ya. Gue nggak ngerti anyaran itu. Kalau baru itu anyar. Kalau anyar itu baru. Bukan baru selesai, maksudnya bukan begitu ya. Baru itu yang lawan katanya lama. Anyar itu baru. Tapi kalau anyaran ini gue nggak ngerti Indonesianya apa anyaran ini. Ya. Makanya tajuknya ateis anyaran. Nah, ini bahasa Jawa sih ini anyaran. Ya, Indonesianya gue nggak tahu. Kalau dibilang baru salah, baru itu anyar. Ini anyaran, ada akhiran an. Itu sudah beda makna. Makanya bahasa itu harus hati-hati. Aroban, arobiin, arobiyun, arobian. Nah, yang satu nggak ada ya nisbah, satu ada ya nisbah. Mesti beda maknanya itu. Seperti ini, anyaran ya, anyar pakai akhiran an, nggak pakai, mesti beda artinya. Kalau ini baru, kalau anyaran ini nggak tahu gue. Ya. Apa kalau bahasa, kalau substansinya bisa, tapi kalau diterjemahkan tekstual nggak bisa. Kalau di Indonesia, di Inggris kan tuh inilah new comer. Nah, atau kalau ini di Indonesia kan, tapi ini nggak tekstual ya, cuman substansinya oke gitu ya. Pendatang baru. Nah itu loh ya. Anyaran itu mungkin ini nanti Irfan biar dia lebih fasih bahasa Jawa ya. Kalau gue kan Jawa Batak, pejabat peranakan Jawa Batak. Pejabat peranakan Jawa Batak. Itu tugasnya Irfan, nanti tolong kamu bantu ya. Jadi gini ya, ateis anyaran gitu. Ada ateis, dia ateis anyaran gitu loh maksudnya. Oke. Behind screen-nya begini. Aku dulu ya punya teman dakwah gitulah ya. Kalau dari segi usia dia di bawahku ya. Dia di bawahku, dia adik kelasku jauh lah ya, terpaut ada berapa tahun gitu. Cuman dia lebih dulu masuk ke lembaga dakwah itu. Maka kalau dilihat di situ aku junior karena dia yang dulu masuk. Dia seniorku. Kalau dari segi dakwah, masuknya ke satu lembaga itu, lembaga dakwah. Tapi kalau dari usia dia ya di bawahku lah ya, di bawahku. Kalau kuliah adik kelasku juga jauh lah. Karena dulu kami itu selalu bersama ya. Jadi ya kemana-mana bersama ya, bersama gitu dalam dakwah maksudnya. Kami selalu bersama, saling bahu membahu ya, seperti sepak bola itulah, siapa yang jadi kiper, siapa yang menjadi striker itu kita saling bagi tugas gitu. Saling apa ya, mendukung gitu dalam dakwah. Jadi sudah dalam keseharian gitulah, sudah teman-teman dekat, karib ya, karib. Memang sih dia suka membaca buku-buku yang itu perspektifnya saintis. Ya, saintis. Salah satu buku yang dia demen itu ya buku-buku yang ditulis ya sosok yang pakar nuklir itu loh. Ya, Mas A ya. Mas AM gitu ya. Yang pakar nuklir itu dia pakar nuklir loh itu. Nggak tahu sekarang masih dosen atau sudah keluar, nggak tahu. Ya. Itu dia suka gitu ya. Karena kan Mas AM itu kan pendekatannya sains gitu. Dia suka begitu. Gue sih sudah lama ya sebetulnya mau membuat video kajian atau Vika. Vika itu video kajian ya. Kalau VT kan video TikTok. Vika ya. Video kajian
ya. Bukan video TikTok. Karena terkait dengan ateis, itu semakin saintis itu semakin teis atau semakin ateis gitu loh. Ya. Gue belum kesempatan bikin video kajian itu. Jadi begini. Ya. Kalau kita itu ya, atau siapalah ya, makanya aku sebut kita aja ya. Kita itu semakin saintis itu semakin ateis atau semakin teis. Nih, gue belum sempat bikin kajian ini. Ya, coba kalian nanti bisa renungkan. Seseorang, kita, aku, kamu, kerangka berpikirnya saintis. Itu saintis yang dia miliki mendukung dia menjadi teis atau ateis. Ya, itu kan menarik untuk kita diskusikan gitu. Ya. Nah, si teman dakwah ini dia senang pendekatannya saintis. Ya. Salah satu buku penulis yang dia gandrungi penulis Mas AM itu tadi yang apa itu? Yang spektakuler itu kan apa dia tulis tuh? Akhirat tidak kekal atau apa gitu. Ya, itu udah lama itu ya. Udah berapa tahun itu. Nah, dia suka gitu. Oke. Di kemudian hari ya, karena kesibukan masing-masing sering nggak ketemu ya, sering nggak ketemu. Kenapa tuh? Masukkan lagi bisa yang di apa namanya, yang di YouTube itu keluar, nanti kamu tunggu nanti dimasukkan lagi sama itu ya. Mungkin perangkatnya kurang mendukung tuh ya. Jadi kita pakai tab 2, handphoneku rusak semua, masih masuk servis ya, jadi belum bisa seperti biasanya. Bapak lanjut atau jeda tuh? Oke, yang di YouTube sabar ya masalahnya kemampuan teknis lah ya, semua itu ada kendalanya, tapi jangan menyurutkan kita untuk belajar gitu. Sekali lagi, semakin saintis orang semakin teis atau ateis. Ini bisa ke sana bisa ke sini nih ya. Dan kita ingat orang yang katanya orang terpintar itu siapa tuh sing dok kursi ini gitu. Siapa ya, lupa aku. Ya, orang yang Stephen Hawking kan abad ini kan termasuk kelompok orang yang otak encer ya, otak penuh bukan otak setengah tiang ya. Dan itu di akhir hidupnya akhirnya dia percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, dia percaya ya. Percaya dia. Kalian bisa googling ya. Kalau di awal-awalnya kan dia ateis dia, tapi akhirnya dia teis di akhir hidupnya. Nah, ya. Tapi apa yang dialami Stephen Hawking itu juga tidak bisa terus kita mengambil summary ya, bahwa orang itu semakin saintis semakin teis. Karena ada nanti semakin saintis semakin ateis gitu. Ya. Oke. Aku hapus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Karena lama nggak ketemu, masing-masing ada kesibukan gitu ya. Dan akhirnya aku mendapatkan kabar burung. Ya. Kabar burung itu bahasa sastra lah ya. Jangan lu kira burung punya kabar. Sama dengan anak Allah itu, anak Allah itu bahasa sastra. Jangan lu kira Allah punya anak, repot nanti. Ya. Jadi Yesus itu anak Allah, iya, tapi dia bukan Allah karena itu bahasa sastra. Ya. Oke, seperti kabar burung itu bukan berarti burung punya kabar, enggak gitu.
Dari kabar burung teman-teman dakwah lainnya, dia itu ya, teman yang aku kemarin ketemu itu, yang sahabat dakwahku dulu itu, ya sudah meragukan akidahnya, gitu loh ya. Ada aku tanya, dia masih sholat? Enggak. Dia masih Islam? Enggak. Itu loh. Ya. Cuman kan itu kabar burung. Aku orangnya itu tidak begitu berani menyimpulkan kalau masih sekedar kabar burung. Kabar burung itu entry point sebuah informasi aja. Gitu ya. Karena dia itu pendekatannya saintis. Kalau nggak sesuai dengan saintis dia tolak. Dia tolak. Nah, ini perlu orang-orang yang bisa menjelaskan agama dalam perspektif saintis. Kalau nggak bisa ketemu. Gitu, ya. Oke. Terus kemarin kita ketemu ya saling pelukan ya lama. Dulu Gra itu masih belum sekolah atau masih TK, kalau dia datang itu sering beliin es apa namanya? Es apa tuh? Es krim ya. Es krim. Nah, sekarang Gra itu sudah mahasiswa. Berapa tahun itu? Ya, waktu itu Gra itu masih TK mungkin ya. Jadi hubunganku dengan dia baik gitu. Nah, ketika itu aku tanya gitu, kamu itu Islam apa kafir? Gitu ya. Islam atau kafir? Ini loh. Ya, Islam apa kafir? Karena aku pikir kalau aku ketemu langsung orangnya kan enak. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kabar burung hanya sebagai informasi aja. Jadi kalaupun nanti ada orang tanya sama aku bisa menjelaskan. Ya. Aku tanya, kamu Islam apa kafir? Dia nggak jawab. Dia nggak mau jawab, katanya itu masalah yang subjektif. Subjektif. Ini loh, ya. Enggak nah, dia kalau manggil aku gitu. Enggak itu kan subjektif. Apa hubungannya dengan diskusi? Loh, aku bilang, enggak, ini enggak ada hubungannya dengan diskusi. Aku hanya ingin kamu sebagai sahabat dekatku, sahabat karibku, di mana dulu kita berjuang bersama, ya, kemana-mana, waktu ngisi kajian juga bareng. Tiba-tiba aku dapat kabar, katanya kamu sudah enggak sholat, kamu sudah enggak Islam lagi. Nah, mumpung aku ketemu, aku mau tanya sama kamu. Jadi aku ingin informasi A1, kamu itu Islam apa kafir? Dia nggak mau jawab, dia bilang itu subjektif. Dan dalam diskusi itu nggak perlu. Aku sebetulnya dalam diskusi itu tetap aja perlu, cuman supaya tidak berbelit-belit aku bilang, enggak, ini nggak ada hubungannya dengan diskusi. Nggak ada hubungannya dengan diskusi kita. Aku ingin tahu, mengkonfirmasi. Ini konfirmasi, bukan diskusi. Kamu Islam apa kafir? Gitu. Terus perlunya apa Oh ya perlu toh. Kalau kamu kafir, aku ketemu kamu assalamu manitabah, bukan assalamualaikum. Kalau kamu Islam, ya assalamualaikum. Beda. Kalau kamu kafir, assalamu manitabah, al-huda. Selamatlah bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Kalau nggak mau ya nggak selamat. Tapi kalau kamu Islam, ya assalamualaikum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau you mati, gue sholati, gue mandiin, gue kuburin. Lah kalau lu kafir, ngapain gue sholatin? Ngapain gue mandiin? Ya gue tetap datang sih. Tetap datang sebagai hubungan humanisme kita. Makanya gue bilang sama dia, sebetulnya gini loh ya, lu mau Islam mau kafir itu nggak ada masalah bagi gue. Karena apa? Itu hak lu yang nggak boleh gue kooptasi. La ikraha fiddin. Jadi lu sebetulnya nggak ada beban, kenapa nggak mau jawab gitu loh. Nggak ada masalah gue. Artinya kalaupun kita sudah beda, gue Islam, you kafir, kita tetap aja berteman kan bisa. Kita kan masih ketemu. Dalam Islam kan ada 3 persaudaraan. Persaudaraan seiman pengikatnya Islam. Saudara kemanusiaan itu lebih luas lagi. Kita sama-sama manusia, hamba Allah.
saudara berkebangsaan sama-sama bangsa Indonesia. Bisa ketemu di dua yang lain. Kalau di iman kita berpisah. Jadi apa beratnya untuk menjawab, ya aku sudah kafir gitu. Dia berbulat bahwa dia subjektif. Gitu, ya. Yang repotnya lagi dia tidak ini loh. Kita diskusi sama orang nggak ngerti bahasa, itu juga punya kerepotan tersendiri. Dan aku tidak mungkin menjelaskan secara detail dalam suasana seperti itu. Kan ini kafir ini ada yang idiom. Ini idiom itu biasanya dia masuk terminologi. Ya, di sini nanti ada etimologi. Ya. Kalau etimologi kafir itu ya menutup. Kalau terminologi dalam perspektif Islam, maka yang namanya kafir itu goiru Islam. Goiru Islam. Semua yang di luar Islam. Makanya tonton videoku bahwa setiap kita kafir, setiap kita iman gitu loh. Jadi gue itu kafir terhadap semua goiru Islam. Karena gue Islam, maka gue harus dan pasti kafir terhadap goiru Islam. Kan ada doa minta supaya kita dikafirkan. Itu videonya sudah lengkap lah di YouTube, silahkan kamu cari. Ya. Setiap kita kafir, setiap kita iman. Itu tinjauan-tinjauan etimologi. Tapi ke dalam tinjauan terminologi yang dimaksud kafir itu yang di luar Islam. Bukan yang etimologi. Kalau etimologi itu kafir itu ya yang menutup. Jadi kita ini kafir bagi yang di luar Islam. Maka bagi orang yang di luar Islam kita disebut kafir. Nggak apa-apa. Ya memang harus begitu. Yang jadi masalah kan kemarin kita sudah bahas ya. Jangan sebut saudaramu kafir itu apa? Di LDII paradigma baru itu ya. Jadi gue kalau disebut kafir oleh orang yang goiru Islam itu gue benerin ya, itu yang benar. Tapi kalau sesama Islam menyebut gue kafir itu yang bermasalah ya. Nah, dia masuk ke tataran yang etimologi bukan yang terminologi gitu loh ya. Nah, sama dengan ginilah ahli kitab. Ahli kitab itu secara etimologi ya orang Islam itu ahli kitab. Karena ahli kitab itu orang yang menerima kitab. Tapi secara terminologi ahli kitab itu Yahudi Nasrani. Islam bukan termasuk ahli kitab. Kan sudah beda. Aman tuh TikToknya. Tolong yang di TikTok bantu tap-tap ya. Kan sudah beda. Dia berlari-lari di sana. Tapi ya sudahlah, kan kita juga nggak bisa maksa. Akhirnya dia sampai di akhir pun dia nggak jawab. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia Islam atau kafir, dia nggak mau jawab. Dia percaya Tuhan atau enggak juga nggak mau jawab ya. Terus akhirnya lari ke kitab suci itu loh ya. Sudah, karena nggak mau ya sudah, gue juga nggak paksa. Ke kitab suci. Kitab suci. Ya. Dia tanya, apa itu suci? Suci itu aku bilang ya bebas dari kesalahan. Gitu loh. Jadi kitab suci itu dia bebas dari kesalahan. Artinya dia tidak ada salah. Al-Quran ini disebut kitab suci. Nampak tuh situ tuh. Ya. Artinya dalam Al-Quran ini tidak ada kesalahan. Gitu loh. Ya. Awalnya kan dia bilang agama itu saling klaim. Ya iya memang saling klaim. Tapi klaimnya itu berbasis apa? Ya.
Kan harus ada pernyataan-pernyataan yang itu mendukung klaim. Maka aku bilang, kalau kita ngomong agama, basis pembicaraan itu harus kitab suci ini. Karena gue Islam kan? Ini. Ya. Ini basis keislaman. Jadi klaim itu harus didukung oleh kitab suci. Gitu. Terus dia tanya, suci itu apa ya? Bebas dari kesalahan. Kan gitu. Bebas dari kesalahan. Jadi nggak ada salah. Karena kalau sudah terkontaminasi pemikiran manusia, tulisan tangan manusia itu sudah nggak suci lagi, walaupun satu ayat. Ya. Sebentar, gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Akhirnya dia ngomong bahwa Al-Quran ini banyak kesalahan. Dia ngomong gitu. Sekarang kalau menurut kalian semua yang di YouTube, yang di TikTok, kalau ada orang yang awalnya Islam terus dia ngomong bahwa Al-Quran ini banyak kesalahan, dia itu sebetulnya Islam atau kafir sih? Gitu loh. Cuman kan gue pingin dengar dari mulut dia langsung. Bukan dari kesimpulan. Kalau gue sudah bisa nyimpulkan dong. Ya, seperti lu di rumah pasti bisa nyimpulkan bagaimana dia bisa dikatakan Islam sementara dia meragukan kesucian Al-Quran dari kesalahan. Dia bilang di Al-Quran tuh banyak salahnya. Aman tuh TikTok. Tolong bantu tap teman-teman. YouTube. Ya, bisa nggak dibilang Islam? Tentunya kita kan sudah bisa menyimpulkan ya. Ya, aku juga bisa. Cuman aku ketika tanya, aku ingin langsung pengakuan yang keluar dari mulut dia dan gue dengar langsung, gue kafir, gue Islam. Nah, itu yang mau gue dengar. Cuman dia nggak mau ngaku gitu ya. Ya sudahlah gitu. Oke. Ketika dia ngomong Al-Quran banyak salahnya, maka gue bilang, masa sih Al-Quran banyak salahnya? Iya banyak salahnya. Gitu. Yang benar. Iya banyak salahnya. Coba kasih satu aku, mana yang salah dari Al-Quran? Gitu. Ya pokoknya banyak. Ya kan nggak boleh gitu dong. Kalau banyak kan tampilkan satu yang menurutmu salah, nanti ya baru kita diskusikan gitu loh. Kan katamu banyak, tampilkan satu mana yang salah. Akhirnya tak giring ke sana, dia menyebut Isra Mi'raj gitu loh. Ya, Isra itu ya ini hampir sama dengan Isra-nya kami ya. Secara linguistik Islam rasional. Ini Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Ya. Mi'raj itu instrumen, tangga untuk naik. Kalau Ma'arij itu tempat naik, ya. Ini instrumen. Nanti kalau dia menjadi lokus delikti ya. Lokus ya, itu dia Ma'arij ini. Nah ini tempat naik, ini alat naik gitu ya. Oke. Dia bilang Isra Mi'raj itu salah itu nggak bisa dibenarkan oleh saintis gitu ya. Masa sih? Iya masa. Mana yang salah? Dia sebut ini. Gitu loh. Dia sebut ini. Oke. Dia bilang bagaimana bisa satu malam perjalanan itu diselesaikan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Gitu. Gue senyum aja dulu. Langsung gue jawab. Ya. Langsung gue jawab. Nah ini gue woro-woro ya.
Tentang Isra Mi'raj, ini teman-teman TikTok terutama ya, yang belum tahu. Gue sudah bahas itu ada 12 seri. Lihat di videonya, 12 seri ya. Tajuknya, apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan atau pikirkan? Lupa gue. Apa tuh? Coba tuh Bapak pakai diksi apa? Apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita ingat, gue bayangkan, seperti yang kita bayangkan. Ini tajuknya. Kalau nggak bayangkan pikirkan ya, nggak tahu lagi dicek sama itu. Ya, ini ada 12 seri. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Ya, 12 seri lu tonton semua supaya lu dapat pemahaman yang holistik, nggak parsial gitu. Ya. Nggak salah, ini 2 tahun lalu sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas, ada 12 seri, nanti bisa lihat di sana. Oke. Dia ya mengatakan bahwa Al-Qur'an itu salah. Apa tajuknya? Enggak tuh, supaya bisa keluar banyak gitu. Enggak usah gitunya. Ya. Sebentar ya. Dia bilang bagaimana mungkin dalam satu malam perjalanan itu bisa tuntas dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari yang ada di Makkah, di Yerusalem sana, di Palestina sana. Itu lah yang dia bilang salah. Nah ini teman-teman, ini ada, lihat tuh. Nampak? Ini ada 12 seri ya. Ini ada 12 seri ya. Nih. Ini ada 12 seri. Dah. Kalau udah itu bukakan surat ini tuh. Ya. Ada 12 seri. Ya, kalian silakan tonton di situ. Tentunya pemikirannya itu seperti ini. Apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan? Gitu. Gue pernah, teman gue dokter, dosen di kampus terkenal di sini, dan dia dokternya dokter fisika. Ya. Dokter fisika. Ya. Dan dia pernah membahas Isra Mi'raj dengan pendekatan saintis, dengan kecepatan cahaya gitu ya. Waktu itu gue ingatkan, dok, gitu kan, dia dokter ya, belum prof. Ya. Seharusnya seharusnya panjenengan itu Anda, bahasa kehormatan dalam Jawa ya. Seharusnya panjenengan itu konfirmasi dulu terhadap siapa yang menurut panjenengan punya kompeten untuk menjelaskan. Apakah Isra Mi'raj itu seperti yang publis bayangkan selama ini? Apakah begitu? Kalau memang sudah pasti begitu, ya silakan Anda analisa berdasarkan pendekatan kuantum kalau nggak salah saat itu ya. Nanti berapa kecepatan cahaya dihitung gitu. Tapi dia sepertinya terlanjur kemasukan dogma bahwa Isra Mi'raj itu yang seperti dibayangkan publik saat ini. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, ditambahi lagi nanti yang sudah gue jelaskan. Itu hadis itu Muslim ya, tapi gue tolak. Tawar menawar dari 50 menjadi 5 sholat, turun lagi ke bumi dalam waktu 1 malam. Nanti kalau ditanyain gimana itu penjelasannya, ya ujung-ujung larinya ke sini, mukjizat, larinya ke sini. Itu loh. Lah kalau sudah dilarikan ke mukjizat, itu sudah nggak bisa didiskusikan. Buntu sudah. Kan aku sudah jelaskan. Ada rasional, ada irasional, ada transrasional. Mukjizat itu kawasannya transrasional. Otak kita itu punya keterbatasan. Makanya gue heran waktu gue pada waktu itu yang meng-EO ya, jadi EO-nya diskusi ya. Satu bilang Kanjeng Nabi Muhammad
buta huruf, satu bilang Kanjeng Nabi Muhammad melek huruf ya. Gue ketemukan diskusi mereka. Terus yang pro Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf ketika ditanya bagaimana mungkin ya seseorang mendapatkan amanah yang itu bentuk kitab, yang itu huruf-huruf, terus yang diamanai buta huruf. Dia bilang ya itulah mukjizat lah. Kalau sudah buta huruf dijadikan mukjizat sudah selesai, nggak usah didiskusikan. Harusnya ketika kamu tak tawari, mau nggak diskusi sama teman yang pemikirannya Nabi Muhammad melek huruf. Kalau kamu sudah bilang itu mukjizat, kamu seharusnya nggak mau. Karena apa? Karena itu mukjizat. Selesai. Jangan lu bilang terus itu masuk meja diskusi lu bilang mukjizat. Mukjizat sudah nggak bisa diskusikan. Mukjizat kan rasio itu ada, gue sudah jelaskan juga itu kerangka berpikir rasional ya. Silakan lihat videonya. Ada irasional, tidak masuk akal. Ada rasional, masuk akal. Ada transrasional, melampaui akal. Lah mukjizat itu melampaui akal. Lah kalau Isra Mi'raj dikunci dengan kata mukjizat, ya selesai. Kalau buta huruf dikunci dengan kata mukjizat, ya selesai, sudah nggak usah maju ke meja diskusi. Sampai mampus nggak bisa. Otak akan menyelesaikan hal-hal yang mukjizat. Yang jadi masalah, bener nggak sih? Ya Isra Mi'raj itu mukjizat, gitu loh. Jangan-jangan dia naturali. Makanya gue ingatkan sama dokter itu tadi, dok, mbok ditanyakan dulu kepada yang berkompeten lah, gitu. Maksud gue sih, lu tanya gue jelasin, cuman kan gue nggak enak. Gitulah ya, gue pakai ilmu nendang bola ya begitu membentur gawang balik lagi baru gue tendang ulang gol sudah, maksud gue begitu ya. Cuman gue nggak enak ngomong ya, dia kan orang-orang terhormat, lalu kita ini kan orang jalanan, nanti dia pikir siapa lu, gue ini dosen doktor suruh tanya ke lu kan juga nggak enak gitu ya. Jadi dia bilang, coba si dok tanya dulu kepada yang berkompeten, apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan? Gitu. Kalau memang benar seperti yang kita bayangkan, atau ada pemikiran-pemikiran baru, itu kan beda. Nanti kerangka berpikir dok. Gitu. Kalau yang memang seperti yang sampean bayangkan, yang bagaimana itu disuntikkan dalam pemikiran-pemikiran kita, dalam cerita-cerita, ya sudah monggo. Langsung dibahas aja bagaimana pendekatan kuantumnya, bagaimana kecepatan cahayanya, gitu. Setelah itu nggak tahu gue apakah gue juga nggak minta sih ya analisis saintisnya. Artinya sebetulnya kalau mau dijawab Isra Mi'raj itu secara saintis ya ada juga yang bisa jawab. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kan dalam atas dasar teori. Ilmu pengetahuan itu kan diawali dari teori gitu, ya, dari teori gitu. Nah kalau gue beda, ya, gue tidak memahaminya, ya, seperti yang publik pahami. Silakan lihat videonya di sana, ya. Oke, kita kembali ke sini, ya. Kembali ke papan tulis ya. Kita kembali ke papan tulis. Teman-teman tolong buka Quran surat Al-Isra surat 17 ayat yang pertama ya. Ya, gue baca ini ya yang hardcover ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Subhanalladina asra ya. Jadi asra Isra ya. Enggak salah gue pernah bahas ya. Kanjeng Nabi Adam juga Kanjeng Nabi Musa itu juga Isra. Nanti kalau kita lihat Torah, Kanjeng Nabi Yakub juga Isra, maka dia disebut Israel. Gitu loh. Jadi ada benang merahnya. Cuman kan yang terkenal Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal nabi-nabi yang lain juga Isra. Jadi apa anehnya dengan Isra gitu loh. Kalau kamu paham. Ya.
Yakob itu pelariannya ke Pandan Aran atas advice yang diberikan Ribka sang bunda, karena dia diancam akan dibunuh oleh Kang Masnya. Kang Masnya itu siapa namanya? Waduh, lupa gue. Siapa? Bukan, justru anaknya Ishak. Yakob dan Yesua kalau nggak salah ya, Yesua. Itu kan terkenal dengan episode semangkuk kacang merah. Jadi hak kesulungan masnya itu Yesua kalau nggak salah ya. Bible gue ada di sana. Itu diganti semangkuk kacang merah oleh Yakob. Akhirnya kesulungan itu diambil Yakob. Yakob itu sebetulnya anak yang kedua. Ya. Coba situ Bible-nya Bapak lihat tuh. Gue takut Yesua ya. Itu tuh Bible. Itu dekat tas kucing itu. Di bawah itu. Nah, yang bawah itu ya. Itu kan ketika diberkati oleh Ishak, Esau, oh sudah Bapak ingat, bukan Yosua, Esau. Sudah nggak usah buka Bible. Esau ini anak pertama. Anak kedua itu Yakob. Hak kesulungan tuh di sini, bukan di sini. Cuman karena episode kacang merah ditipu si Esau ini oleh Yakob, hak kesulungan itu, nah ini kan kajian gue muter lagi tuh kemana-mana tuh. Memang gitu style gue. Yeah. Ya, akhirnya gue ingetin kalau yang sukanya strike nggak usah ngaji di sini, nggak ketemu. Kamu nggak menemukan yang kamu cari di sini, kajiannya singular, ya. Untuk yang bisa ngikuti aja, nggak bisa tinggalkan, skip, cari tempat lain, ya. Dan tolong jangan lapor-lapor ya. Ini pertahanan terakhir, nanti kalau di banned lagi ini selesai sudah. Yang satunya lagi opname sampai tanggal 8, ya. Yakob ini ya setelah menipu Esau dengan semangkuk kacang merah, akhirnya dia mendapatkan hak kesulungan, dan yang diberkati oleh Ishak itu Yakob. Esau marah. Esau mau dibunuh sama Esau mau membunuh Yakob. Ribka sang bunda tahu. Maka Ribka memberi advice kepada Yakob, lu pergi ke Pandan Aran sana, tempat paman lu. Pandan Aran. Jadi pamannya itu masih saudara bundanya, namanya Laban. Ini Isra ini. Isra. Dia kalau nunggu, kalau kita baca itu, kalau terik dia di bawah, nunggu di bawah pohon, dia nunggu matahari, ya bayangkan ya. Gue juga nggak tahu apakah dulu ada pohon-pohon apa gitu, pohon korma gitu ya. Nunggu matahari sedikit kompromi gitu, jalan lagi. Ini Isa. Ya. Yang masalah dia bergumul dengan Allah dan dia menang itu nantilah kita bahas ya. Kanjeng Nabi Musa keluar dari Mesir menuju Palestina, Israel sana, itu juga Isra. Kanjeng Nabi Muhammad juga Isra. Jadi sebetulnya bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad yang Isra gitu loh. Cuman yang terkenal kalau Isra ya Kanjeng Nabi Muhammad, menjadi stereotip. Seperti sahabat itu bukan hanya 4. Bukan hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak. Masih banyak yang lain. Cuman kan yang sering-sering, yang populer gitu, yang viral ya 3 ini. Sebetulnya sahabat Nabi ya nggak cuma 4. Ada orang yang sebaik beliau, semulia beliau, masa sahabatnya cuma 4. Ya. Oke. Nih ya. Tuh lihat tuh, kontrol tuh. Masih oke. Yang di TikTok tolong bantu tap-tapnya ya. Oke. Dia bilang Al-Qur'an salah karena begini terjemahannya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya ya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Itu yang di hardcover ya.
ini yang di digital. Maha suci Allah, Allah itu dalam kurung ya, yang telah memperjalankan hambanya, dalam kurung juga Muhammad gitu ya, pada malam hari. Nah, ini bukan pada suatu malam, ini pada malam hari ini ya, pada malam hari ya. Nanti malam itu apa juga harus kita pahami itu. Kan ada bahasa harafiah metafora. jangan terjebak kamu ya. Ya. Oke. Ya. Kalau di sini ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari, bukan suatu malam ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau siang hari nggak jalan. Karena ini malam hari. Translatornya pemahaminya begitu, malam hari ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat ya. Dari dua terjemahan ini, Android dan apa namanya ini, hardcover itu beda. Ada yang bilang suatu malam. Suatu malam. Ada yang malam hari. Ya. Di publik, gue nggak tahu otaknya lagi keselio atau gimana. Satu malam. Ini kalau kita cari terjemahan dari, sebentar ya, dari Lailan, ya, dari Lailan, ya. Pemahaman orang satu malam, malam hari, suatu malam, ini dari Lailan. Nih. Ya, perhatikan. Tentunya di sini nggak bisa setuntas yang di seri tadi ya. Kalau nanti mau tuntas, masuk channel Gus Beti ya, ketik Subandi T. Sukoco, tajuknya ketik apakah Isra Mi'raj seperti yang kita bayangkan. Ya, di sana tuntas ada 12 seri. Di sini tentunya nggak setuntas itu ya. Oke. Lailan. Jadi Lailan itu satu diterjemahkan suatu malam. Ya. Terus ada lagi malam hari. Ya, ada lagi satu malam. Nah, teman kita ini yang gue sebut ateis anyaran itu, dia berpijak pada pernyataan yang diterima publik. Ya. Ini dia. Satu malam. Dia bilang tidak rasional. Dia bilang tidak bisa diterima sebagai kebenaran. Nah, teman-teman yang gemar mukjizat itu nanti akan menyelesaikan, oh ini kan diperjalankan, nggak jalan sendiri. Nah, kan begitu ya. Kan Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Allah kan maha bisa. Ya kalau sudah ke situ nanti larinya mukjizat ya selesai sudah. Jadi aku bilang tadi, kalau sudah dikunci mukjizat sudah nggak usah diskusi sudah. Ngapain? Nggak bisa mukjizat itu, you percaya terima, nggak percaya tolak, nggak bisa didiskusikan, nggak mampu otak kita ke sana. Kan gue ngomong, gue itu rasional ya, tapi bagaimanapun rasionalitas otak kita itu tetap punya keterbatasan, nggak bisa menembus hal-hal yang transrasional. Tapi jangan melupakan rasio. Kalau lu lupakan rasio, akhirnya lu BLOK. Gue mau sebut takut di banned sama YouTube. Ya, bismillahirrahmanirrahim. TikTok aman? Tolong bantu tap-tapnya ya. Gue nggak bisa kontrol, gue nggak bisa baca komen-komen dulu karena handphonenya nggak ada. Ya.
Oke. Masalahnya yang benar ya. Lailan itu satu malam, malam hari atau suatu malam. Nih. Ya. Gue jelaskan gini sama dia. Kalau kamu mau mengkritisi Al-Quran, karena produk Al-Quran itu dikemas dalam bentuk bahasa, kamu harus belajar bahasa Al-Quran dulu. Al-Quran itu nggak saintis, Om. Al-Quran itu salah. Bagaimana mungkin dari Masjidil Haram, berapa kilometer itu, ke Masjidil Aqsa, ini yang naik ke atasnya nggak kita bicarakan dulu aja lah ya. Tambah spektakuler itu kalau naik ke, nggak tahu naik kemana itu. Sudah 1 jam. Waduh. Aku maunya 1 jam selesai, tapi nggak selesai nih. Ya, kita bicara di sini dulu aja lah ya. Nggak usah naik yang Mi'raj ke atas lah. 1 malam. Nggak mungkin, Om, dia bilang begitu. Nggak saintis, nggak logik, dia bilang. Maka gue bilang, ya, kalau ya kamu mau mengkritisi Al-Quran, you harus belajar Al-Quran, terutama bahasanya. Jangan kata orang. Lu nggak tahu bahasa Al-Quran, lu bilang Al-Quran salah. Yang lu ikuti pendapat mainstream. 1 malam. Ini GOBLOK ini. Kalau lailan itu diterjemahkan 1 malam. Akhirnya dia terbengong-bengong. Ya. Bagaimana mungkin Masjidil Haram, kita nggak bicarakan dulu Masjidil Aqsa itu di mana ya? Mungkin nanti lain waktu karena waktunya nggak cukup. Masjidil Aqsa itu di mana? Karena kalau teman-teman Kristen itu sering membantah ini, dia bilang Masjidil Haram itu kan dibangun kan 685. Sedangkan Isra Mi'raj itu 621. Ini terjadi anakronisme kalau kita belajar di kampus gitu. Anakronisme antara waktu dan peristiwa nggak cocok, nggak match ya. Isra Mi'raj itu, ini gue bicara yang ada di Google dulu ya, nggak tahu benar apa salah ya. Isra Mi'raj itu ya terjadi pada tahun 621 Masehi. Sedangkan Masjidil Aqsa itu baru dibangun 685, nanti 700 sekian direnov gitu ya. Berarti kan belum ada Masjidil Aqsa. Nah, yang itu kita abaikan dulu ya. Nanti kapan-kapan kalau ada yang mau, Gus itu dibahas, Gus. Ya, nggak apa-apa kita bahas. Ya, kita abaikan dulu ini. Kita fokus ke 1 malam kayak ya. Suatu malam kayak malam hari kayak ya. Maka lihat ini penjelasannya. Kamu kan sudah beberapa kali dengar aku menjelaskan khomsa sholawatin fil yaumil walail. Ya. Lail itu malam. Maka kalau ada cewek namanya Lailatul itu berarti dia lahirnya malam hari gitu. Ya. Kalau suatu malam itu lailan. Ya, lailan dia. Ya. Kalau 1 malam ya. Kalau yang 1 lailatan. Coba lu perhatikan dulu. Maka ada Qiyaumul Lail. Qiyam itu bangkit tengah malam. Ya. Jadi lail itu idiom. Orang nggak mungkin sebut lail itu siang, ya lail itu malam. Nanti malam itu apakah malam benar-benar malam lawannya siang atau malam seperti apa itu nanti kita bicarakan.
Ya, jangan terjebak di sana. Ya. Oh, sorry, ada komen masuk ya di video lama gue ketika gue diskusi tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi apa enggak itu dengan kiai muda dari Sidoarjo itu ya. Dia komen begini. Saya baru tahu Gus seperti itu, ternyata nggak bisa nulis Arab, nggak bisa baca bahasa Arab, makrotnya payah gitulah kira-kira lah ya. Terus ditambahi lagi, Gus tidak layak dipanggil Gus, tidak layak menafsirkan Al-Quran, dia bilang begitu. Jadi bagi dia, yang layak menafsirkan, yang layak dipanggil Gus itu orang yang cangkeme, mulutnya itu makhrajnya ketika ngomong Arab itu cakep, bagus. Bahasa Arab bagus, ya. Itu baru punya hak, ya. Aku bilang lu GOBLOK. Gitu. Ya. Itu kan parameter yang dia susun dan itu salah. Maksudku begini, nggak usah bermain ke apologetik yang sifatnya kulit. Masuk aja ke substansinya. Gue pakai satu ayat, lu pakai satu ayat. Atau bagaimana kita kupas satu ayat yang sama. Tapi kan jarang orang yang bisa berpikir dewasa seperti itu. Bisanya langsung menjas. Karena parameter yang dia bangun, parameter kejahilan. Nah, kalau gue ngomong jahil aman ya. Nanti lu sendiri yang terjemahkan. Jahil itu apa? Jahil itu ini loh. Ya. Ini. Itu jahil. Tapi kalau gue ngomongnya takutnya di ini. Ya. Mau pilih yang ini. Kalau gue ngomong jahil itu aman mungkin. Ya. Ya. Itu kejahilan. Dan gue berkali-kali ngomong, ngaji ke gue itu bukan ngaji supaya cangkemnya, mulutnya itu baca makhraj lisanul arabian itu cakep. Enggak, gue enggak ngajarin itu. Gue juga enggak ngajarin bagaimana nulis Arab itu yang bagus gimana. Enggak, gue enggak ngajarin itu. Yang gue ajarkan bagaimana otak lu itu bisa bekerja dengan baik, karena itu tuntutan Al-Qur'an. Allah akan marah kepada orang yang enggak pakai otak. Dulu. Ini orang model apa seperti ini? Cuman kan pertemuan gue dengan kiai muda itu nggak pas bandrol gitu loh. Gue setengah hati karena gue sudah diingetin teman-teman. Ya, artinya aku harus memberi muka lah kepada dia. Meskipun dia muda, lagi usia itu di bawahku, tapi dia sudah mendapat gelar-gelar kiai oleh pengikutnya. Kalau gue habisin di diskusi itu kan ya nggak enak, gitu. Jadi kendo kencang ya. Oke, nah seperti ini. Ada nggak yang pernah memaparkan bahwa Al-Quran itu pakai lailan, pakai lail atau lailatan? Nah, si ateis anyaran ini dia ngomong nggak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa selesai dalam satu malam. Lu ini ya. Lu jahil. Lu ini loh, ini. Nah, kalau gini kan gue nggak dependent. Nih. Gue sudah ingatkan, kalau lu mau mengkritisi Al-Quran, lu belajar bahasa Al-Quran dulu. Lu tahu nggak? Dari mana satu malam itu? Nggak ada. Al-Quran tidak mengatakan lailatan. Al-Quran juga tidak mengatakan lail. Yang Al-Quran katakan adalah lailan. Lailan itu satu malam. Kalau lail itu malam hari. Kalau lailatan, lailan itu suatu malam. Kalau lail itu malam hari. Kalau lailatan satu. Kuantitatif dia, satu malam. Akhirnya bengong dia. Nah ini untuk yang gue sih bukan anti kritik, enggak ya. Gue senang terhadap kritik. Ya. Tapi lu lihat dulu bagaimana kerangka berpikir gue. Jangan ngomong nggak pantas dipanggil, nggak panggil Gus. Ya. Memangnya gue kesenangan dipanggil Gus. Itu ada ceritanya kenapa nama virtual gue pakai Gus Bekti. Itu ada ceritanya, itu protes gue sebetulnya. Ya.
nggak boleh menafsirkan Al-Quran. Memangnya kalau orang sudah nulis Arab cakep, makhrajnya baca Arab cakep, terus dia bisa menafsirkan Al-Quran? Kalau bisa, bagaimana dia bisa bahas ini? Jadi beda, bos. Ilmunya itu beda-beda. Dan gue tidak ngajari elu tentang makhraj, tentang menulis, enggak. Tapi mengajari lu untuk otak lu itu bisa lu berdayakan semaksimal mungkin dalam keberagamaanmu sehingga kamu menjadi Islam betulan, bukan Islam kebetulan. Kemarin lagi ada yang mengkritik katanya tentang aku bilang bahwa tidak didukung sains, manusia diciptakan dari tulang rusuk gitu. Nih itu. Ya. Terus ada lagi bilang jangan membahas yang bukan bidangnya atau apa yang tidak tahu, gue nggak tahu lah ya. Kadang-kadang yang masuk langsung ke intinya. Lu setuju dasarnya apa, lu nggak setuju dasarnya apa, gitu aja. Nggak usah bermain-main di kulit, buang-buang waktu. Ya, jadi gue bilang, yuk kalau mau mengkritik Al-Quran, yuk harus belajar bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran itu produknya dikemas dalam bahasa. You nggak tahu bahasa Al-Quran, you katakan Al-Quran salah. Karena nggak mungkin satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nggak mungkin satu malam. Ini yang edan mangan sabun itu sopo? Kamu atau aku? Al-Quran tidak pernah ngomong satu malam. Yang Al-Quran bilang suatu malam. Lailan. Teksnya jelas bisa dibaca. Lu nggak terima, panggil para mufasirin. Panggil yang pakar nahu, pakar sorok. Nggak apa-apa, ketemu. Karena kalau kita berbicara kitab suci, berbicara Al-Quran, berbicara apa yang tekstual, ya supaya selamat, tunduklah terhadap teks, jangan menundukkan teks. Gue kan sudah ingatkan kemarin, tapi belum diunggah videonya itu. Ayo kita eksegese, jangan eisegese. Ayo kita tunduk terhadap teks, jangan menundukkan teks. Menurut mau kita, dogma, dongeng sudah masuk dalam otaknya. Jadi lailan itu diperkosa menjadi lailatan, yang seharusnya suatu malam menjadi satu malam supaya lebih keren mukjizatnya. Berapa kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Cuman satu malam, itu belum lagi kalau dihitung mi'rajnya. Modar gue. Setelah gue bilang, Al-Quran enggak bilang satu malam 12 jam. Kalau satu malam kan 24 jam. Yang dibilang suatu malam. Nah, jadi kita harus tahu apa itu lailan, apa itu lail, apa itu lailatan. Kamu bahasa Al-Quran aja jahil. Mengkritik Al-Quran katanya Al-Quran salah. Nah, di situ sebetulnya gue ingin, karena dia kan bagaimanapun sahabat dakwaku dulu ya. Kami bahu membahu, kami saling mendukung dalam dakwah. Tiba-tiba ada saudara kita yang terhempas seperti itu kan, ada rasa iba, rasa kasihan gitu loh. Cuman gue nggak paksa dia tetap Islam, enggak ya. Kalaupun dia kafir ya sudah, nggak masalah, itu pilihan dia mau diapain gitu. Cuman kan gue berusaha men-trigger, seharusnya apa yang gue sampaikan itu menjadi pemikiran dia. Oh ternyata begitu ya. Kok nggak sama om dengan yang lain? Ya nggak sama. Beda lah. Untuk mencari kebenaran gimana? Masukkan ke original teksnya, lailan atau lailatan. Seharusnya dia berpikir, oh iya ya, yang selama ini saya kira salah, ternyata benar. Karena suatu malam, bukan satu malam. Sama kalau kita dulu, zaman gue masih SD dulu ya. Kan dulu kami ada pelajaran bahasa ya. Zamanku SD itu ada pelajaran bahasa. Terus tahun-tahun berapa itu kan terus berubah. Ada pelajaran bahasa Indonesia yang disusun oleh ibu kita itu udah almarhum atau gimana lupa gue, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, yang terus ini Budi, ini Bapak Budi, itu Kakak Budi gitu kan, ada gitu kan. Itu kan aku sudah kelas berapa itu ya, aku masih SD itu, tapi sudah kelas berapa gitu,